Hai para pendengar channel Simple Boy 77. Perkenalkan, nama saya Rina. Usia saya 13 tahun. Saya berasal dari kota Tangerang. Saya ingin bercerita pengalaman bisnis saya yang terjadi 4 tahun lalu. Jadi ceritanya, saya mempunyai adik keponakan, sebut saja Lala. Dia tuh mempunyai mobil-mobilan yang harus digas menggunakan kaki dan juga harus dipakaikan aki di mobil-mobilan tersebut. Pada saat itu, mobil-mobilan Lala itu akinya sedang rusak, jadi nggak bisa digas pakai kaki ataupun pakai remote, itu nggak bisa. Jadi mobil-mobilan itu ditaruh di ruang tamu di rumah Lala. Nah, pada saat maghrib, mamanya Lala itu menyapu, sebut saja Mbak Windy. Mbak Windy sedang menyapu di ruang tamu yang ada mobil-mobilan tersebut. Perlahan, mobil-mobilan tersebut maju dan mundur, dan Mbak Windy menghiraukannya. Mungkin dia hanya berhalusinasi. Mbak Windy terus menyapu, dan mobil-mobil itu tetap maju dan mundur. Seketika sontak, Mbak Windy berteriak memanggil suaminya, sebut aja Mas Danu. Mas Danu seketika bertanya kepada Mbak Windy, kenapa itu mobil-mobilnya Lala bergerak maju dan mundur. Dan langsung mobil-mobilan itu dibawa sama Mas Danu ke depan teras rumah aku. Dan aku pun terheran, kenapa kok mobil-mobilannya Lala ditaruh di depan rumahku gitu, kayak kenapa sih? Tapi aku masih bodo amat, jadi ya udah biarin aja. Keesokan harinya, aku dan om dan tante pada saat maghrib juga duduk di depan teras rumah. Jadi depan teras rumah aku tuh lumayan besar, jadi bisa ditaruh mobil-mobilan si Lala. Juga biasanya si Lala main di depan teras aku juga nggak apa-apa. Dan pada saat setelah azan maghrib, kami masih di luar. Dan mobil-mobil itu perlahan maju dan mundur. Aku di situ langsung merinding. Jadi kita nggak ada yang teriak, tapi kita merinding banget, kayak nggak percaya. Bunyinya tuh kayak nget gitu, kayak ada ngegas. Padahal akinya rusak, nggak bisa digas. Terus om aku tuh kayak nantangin gitu. Jadi di dekat rumahku itu ada musola, dekat banget. Anak-anak dipanggil, anak-anak kecil itu suruh nyaksiin nih, ada mobil yang bergerak maju dan mundur. Dan anak-anak itu melihat kan, itu posisinya maghrib dan mobil-mobil itu lagi berhenti. Terus om aku ngomong kayak gini, coba kalau beneran ada, gerakin lagi mobilnya. Dan benar saja, mobil itu maju dan mundur lagi secara perlahan-lahan. Seketika anak-anak yang tadinya rame di teras depan rumah aku langsung kabur karena ketakutan, sembari teriak-teriak. Ya emang karena mobil-mobilan itu bergerak sendiri, jadi kita tuh rame-rame ngeliatnya, bukan cuma 1 atau 2 orang, tapi itu rame banget. Bahkan anak kecil pun ngelihat sampai teriak-teriak lari ke rumahnya ketakutan gara-gara mobil itu maju dan mundur. Sampai saat ini mobilnya masih ada, tapi sudah ditaruh di gudang, karena kalau misalnya ditaruh di teras atau di mana, pokoknya kayak bisa jalan, itu mobil-mobilan itu tuh ya pasti bisa jalan lagi gitu. Jadi ditaruh di gudang biar nggak jalan lagi, karena kondisinya juga udah rusak dan Lalanya sekarang udah gede, jadi nggak bisa main-mainan lagi. Sekian cerita dari saya. Terima kasih yang sudah mendengar cerita saya.